Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di video praktikum ke-7 pada mata kuliah Mobile Programming. Jadi kali ini yang akan kita praktekkan adalah bagaimana caranya kita bisa menambah sebuah library pada project mobile kita ya. Jadi nanti yang kita bahas studi kasus adalah library untuk flashlight. Jadi kita nanti akan membuat menu center. Jadi namanya flashlight. Kemudian kita akan mencoba juga library kedua yaitu scanner. Jadi nanti kita akan mencoba untuk membuat aplikasi yang bisa scan QR code, barcode dan berbagai jenis barcode ya, semisal EAN13 atau code bar 128 atau data matrix dan lain sebagainya. Untuk mengikuti praktikum kali ini syaratnya ya, yang pertama jelas harus selesai praktikum 3 karena nanti kita menambah library-nya by console, jadi lewat command line. Cordova-nya harus normal dan semuanya karena nanti kita juga akan compile. Jadi praktikum 3 harus clear, tidak ada masalah. Kemudian project yang kita gunakan adalah project terakhir pada praktikum sebelumnya ya, praktikum ke-6. Nah, pada praktikum ke-6 itu kita sudah bisa membuat aplikasi yang bisa ngeload data online, kemudian ada menu berupa FAB gitu ya. Nanti kita tambahkan menu pluginnya di FAB itu gitu ya. Oke, untuk teorinya sudah saya siapkan biasa di e-learning dan modul praktikumnya juga sudah ada, jadi nanti tinggal praktikumnya aja. Jadi ini ya, pertemuan ke-7 atau praktikum ke-7 library Cordova. Kita studi kasusnya menggunakan flashlight dan QR code scanner. Sebenarnya bukan QR code aja ya, nanti bisa barcode juga sebenarnya. Fiturnya include di dalamnya. Oke, ini ya. Jadi tadi yang seperti penjelasan saya, nanti praktikumnya adalah ini. Langkah-langkahnya gimana? Kita langsung saja biar enggak lama-lama, bisa menyingkat waktu. Jadi kita masuk ke command prompt ya. CMD, saya menggunakan run CMD, kemudian saya tekan seperti ini. Jadi saya masuk command prompt, kita lihat perintahnya ya. Kemudian perintahnya apa ini? Buka command prompt, oke. Kemudian masuk drive D dengan mengetikkan D.2. Kita arahkan ke drive D ya. Nanti seperti ini hasilnya, oke, clear, tidak ada masalah. Kemudian langkah ketiga, buat project Cordova dengan nama libapp. Nama projectnya libapp, ID-nya com.mobile.praktikum7 dan nama aplikasinya adalah aplikasi 7. Jadi kita ketikkan di sini perintahnya ya, Cordova create. Karena kita membuat project yang namanya libapp, maka create libapp, kemudian diikuti dengan ID dari aplikasinya nanti, jadi com.mobile.praktikum7. Nah, nanti ini sesuai skenario ya. Jadi ini adalah nama projectnya yang libapp. com.mobile.praktikum7 adalah nama ID aplikasinya. Ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, terutama pertemuan 3 ada. Kemudian nama aplikasinya aplikasi 7. Ini yang akan muncul di bawah icon nanti ya. Kalau sudah terinstall nanti ada icon, bawahnya nanti akan tertulis aplikasi 7 gitu ya. Jika sudah, kita tekan enter. Masih proses ya. Oke. Jika muncul creating a new Cordova project sudah berhasil ya. Kita bisa lihat di dlibapp. Saya buka di dlibapp ya. Ini ada terbuat sebuah folder namanya libapp. Di sini saya buka. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi project pertamanya ada folder www, kemudian git ignore, ada config.xml sama package.json seperti ini ya. Sudah sesuai gambar, oke, tidak ada masalah, berarti kita bisa lanjut. Langkah 4 ya, arahkan kursor dari command prompt ke dalam folder project nomor 3. Jadi setelah langkah 3 berhasil, kursor pada command prompt kita arahkan masuk ke dalam ini
folder project yang kita bikin. Jadi nama foldernya tadi libapp gitu ya. Jadi kita tulis cd spasi libapp. Jadi kita masuk ke folder project Cordova-nya. Tekan seperti ini. Seperti ini ya, sudah seperti ini. Contohnya juga sudah berhasil seperti ini. Kemudian ke langkah berikutnya, tambahkan platform Android pada project yang dihasilkan pada nomor 3. Gunakan perintah Cordova platform add Android. Jadi karena project kita adalah project Android, maka di project Cordova ini kita harus menambahkan platform Android. Jadi dengan perintah seperti ini ya, saya ketik Cordova platform add Android seperti ini, kita tekan enter. Ini harus online ya, jadi karena dia akan mengambil beberapa file yang dibutuhkan untuk membuat project. Jadi ini masih proses adding Android project, creating Cordova bla 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 bla. Nah ini tandanya sudah berhasil. Kalau seperti ini, kembali ke command prompt lagi ya, ini kursornya, ini sudah berhasil. Kita bisa lihat di libapp-nya. Untuk pembuktian sudah berhasil bahwa penambahan platform Android-nya, maka di sini ada folder namanya platform, plugin, ketambahan ini ya, package.log.json ini. Kita bisa lihat di dalam platform akan muncul satu folder namanya Android, berarti ini sudah berhasil. Seperti ini ya, dan kita kembali ke sini. Jadi intinya ini sudah berhasil, ada node modul, platform, plugin, ini tetap asli yang dari awal. Jadi ini berhasil ya. Nah, oke, next langkah 6 ya, kita ke langkah 6. Oh, enggak kelihatan, saya arahkan sini dulu. Nah, ini mempelajari dokumentasi tentang plugin yang digunakan. Untuk yang pertama kali adalah bagian instalasi pada plugin flashlight. Oke. Jadi kita butuh dokumentasi dari library flashlight. Jadi kita buka browser ya, kita cari dulu. Cordova.apache.org ya. Ini situsnya. Kita masuk ke plugin. Di sini ada menu plugin. Kemudian searching di sini. Tunggu sebentar, ini masih belum ready halamannya. Nah, kita tulis di sini flashlight. Nah, ini ada, saya belum sempat selesai tapi sudah keluar ya. Oke, ini Cordova plugin flashlight. This plugin allow you to switch the flashlight or torch of your device on or off. Jadi maksudnya plugin ini membolehkan Anda untuk menyalakan flashlight atau senter di alat kamu. Ya, dia support untuk iOS dan Android dan iOS ya. Sini kita klik ini. Nanti kita diarahkan ke dokumentasinya ya. Jadi karena awal kita butuhnya adalah instalasi, bagaimana sih caranya install plugin ini di Project Cordova, maka kita ke bagian instalasinya. Ini description-nya ya, ini ada ini keterangannya. Work on iOS 5+, work on Android 2+. Nah, ini dan seterusnya ada keterangannya. Installation, jadi ini yang kita butuhkan ya, installation bab 2 ini. Di sini latest stable version from npm Cordova plugin add Cordova plugin flashlight. Jadi kita menggunakan command line ini untuk menambahkan plugin flashlight ke dalam project Cordova kita. Jadi seperti ini ya, Cordova plugin add Cordova plugin flashlight. Jadi kita ketik di sini Cordova plugin add Cordova strip ya, plugin flashlight seperti ini. Kita tekan enter. Sedang mencari ya, sedang connect dengan server.
sedang berusaha menginstal itu ya. Oke, ini ada keterangan yang agak unik ya di sini. Jadi di sini ada keterangan ini berhasil sebenarnya, cuman ada keterangan plugin does not support this project Cordova Android version. Cordova Android 9 failed version requirement 6.3.0 skipping Cordova plugin compat for Android. Jadi gini penjelasannya. Ini bukan gagal karena gini, saat install plugin flashlight maka dia otomatis berusaha menginstal yang namanya Cordova plugin compat ya. Sedangkan plugin compat ini itu hanya diperuntukkan pada Cordova versi di bawah 6.3. Sedangkan yang kita gunakan adalah Cordova dengan versi 9.0. Maka kita tidak membutuhkan plugin compat karena di versi Cordova 9 ini itu sudah tersedia plugin compatnya. Otomatis di sini skipping, jadi tidak diinstal untuk plugin compatnya, tetapi yang diinstal adalah yang hanya flashlight. Jadi ini hanya semacam warning saja, tidak menandakan bahwa ini gagal untuk install plugin flashlightnya ya. Untuk melakukan pengecekan kita bisa ketikkan ya Cordova plugin list. Jadi kita akan melihat plugin apa aja yang terinstall di project Cordova kita. Nah, di sini ada ya plugin compat 1.2.0. Nah, ini adalah bawaan dari Cordova 9. Kemudian plugin flashlight 3.2.0 ini flashlight, jadi kita sudah punya ya, kita berhasil tadi installnya. Kemudian ada plugin white lights, ini bawaan juga sudah terinstall otomatis saat kita create project ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kita menambah library untuk flashlightnya berhasil di project Cordova kita. Tinggal kita bagaimana cara menggunakannya. Ini sudah terinstall gitu ya. Ini contohnya udah saya screenshot juga. Bisa kita lihat di dalam plugin ini ya. Kita masuk ke ini. Kita masuk ke Explorer-nya, kita buka plugin. Di sini ada file-file pluginnya. Plugin compat, plugin flashlight ini juga sudah terinstall, ini kelihatan. Kemudian plugin white light sesuai yang ada di list tadi. Ini ada 3 plugin ya di sini. Di sini dibuktikan bahwa filenya juga ada di sini. Jadi kesimpulannya adalah kita berhasil untuk install plugin flashlight. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah copy file 005 assign.png dari daftar icon yang telah diberikan pada praktikum 3. Jadi pada praktikum 3 sudah saya berikan satu zip icon ya. Jadi nanti silakan dilihat lagi. Ini kita butuh file ini buat icon aplikasinya. Terserah kalian nanti pakai icon yang mana, tapi nanti kalian bisa menyesuaikan sendiri di config-nya ya. Untuk percobaan saya menggunakan ini filenya 005-assign.png. Saya cari terlebih dahulu ya filenya. Oke, udah saya siapkan. Jadi ini saya cari, ternyata ada di sini. Ini saya copy ya. Ini filenya 005assign.png. Saya copy aja. Saya masukkan ke dalam folder lib app ini. Paste di sini. Nah, seperti ini ya. Kan ini nanti hasilnya lah ini. Jadi persis seperti ini nanti susunannya. Oke, untuk langkah 7 clear, tidak ada masalah. Kemudian langkah ini kayaknya harus saya geser sedikit ini ya. Saya kecilkan aja. Udah ini aja enggak apa-apa. Nah, ini seperti ini. Layar saya kurang ketutup sama ininya ya. Nah, ini sedikit lumayan. Langkah berikutnya adalah mengubah file config ya. Jadi file config yang ini yang ada di dalam sini kita rubah sesuai dengan dengan konfigurasi aplikasi kita sekarang. Jadi perlu pengubahan disesuaikan dengan ID-nya, nama, deskripsi, icon dan lain sebagainya. Untuk mengurangi tingkat kesalahan ya, kadang kita salah tulisnya.
maka cara yang paling mudah adalah gunakan file config yang ada di praktikum 3. Jadi di praktikum 3 kita pernah ngeset untuk file config-nya ya. Itu bisa kita copy saja praktikum 3 itu config-nya. Kemudian kita paste di sini, dia akan indes dan kalian ganti sesuai dengan yang seperti ini. Jadi kita sesuaikan ulang ya nanti ya di sini ya. Sesuaikan ulang ini. Saya copy aja. Jadi kalau kalian silakan untuk file config yang paling mudah, jadi file config yang kemarin yang kita sudah lakukan nanti akan dimodifikasi sedikit. Nah, ini saya copy aja. Kalau mau cara seperti saya untuk di copy kemudian ditata lagi tidak ada masalah. Silakan. Tapi untuk mengurangi tingkat kesalahan silakan copy file config dari yang project sebelumnya. Kemudian paste di project sekarang, silakan diganti isinya saja, gitu. Strukturnya nggak perlu merubah lagi. Ini saya buka terlebih dahulu ya. Config-nya saya edit. Ini saya ganti. Nah, seperti ini. Jadi ini diarahkan gini aja. Name-nya saya tata dulu ya. Jadi config-nya ini dibuat oleh file XML, Extended Markup Language, gitu ya. Kita sudah pernah mengatur ini di praktikum 3. Nah, seperti ini. Jadi ini saya kasih penjelasan, saya besarkan dulu ya, biar skripnya biar agak kelihatan. Jadi di sini widget id com.mobile.praktikum7 seperti yang kita bikin tadi. Jadi ID-nya adalah ini. Kemudian versi 1.0.0, name-nya adalah nama aplikasi yang muncul di bawah icon ya. Ini aplikasi 7. Description-nya saya beri ini aja. Kemudian author href-nya ini situs saya pribadi, silakan kalau mau diganti, dan ini alamat email saya, silakan diganti sendiri. Autornya siapa ini ya, ini saya tulis seperti ini aja. Kemudian konten src, jadi file apa yang diakses pertama kali, indeks ya, di sini karena indeks saya tulis indeks. Platform Android-nya ini kemarin ada yang miss ya, beberapa anak, Pak HP saya tipe lama tidak bisa menjalankan project yang ini ya. Jadi sebenarnya ini udah saya beri penjelasan sebelumnya. Jadi 25 itu maksudnya adalah minimal yang bisa menjalankan adalah Android dengan SDK 25. SDK 25 itu nanti bisa dilihat di list. Sepertinya ini Nugget ya. Kalau tidak salah ini Nugget. Kalau 26 itu Oreo. Nah, max-nya berapa? 29 dan targetnya 29. Jadi tergantung ini. Misal kok saya ingin jalankan di Android tipe bawahnya, silakan dirubah di sini. Minimalnya turunkan saja, turunkan ke versi SDK dari Android yang ingin menjalankan, seperti itu. Kemudian ini ada icon src, tadi saya menggunakan icon ini ya namanya ya. Nah, ini satu di sini. Ini sudah seperti ini. Penjelasannya ada di video sebelumnya yang di praktikum 3 yang ini. Kita simpan. Kita simpan ya, kita tutup. Oke. Langkah berikutnya karena ini sudah clear. Nah, ini tutup halaman comment prompt, kemudian kosongkan folder www yang ada pada project Cordova. Oke, ini kita mulai untuk copy ya, copy dari project kita yang kemarin untuk dimasukkan ke dalam project Cordova. Jadi caranya ini ditutup dulu. Kemudian kita kosongkan folder www. Kita kosongkan, delete ini aja ya. Kemudian kita cari project kita yang terakhir. Kemarin mobile berapa ya? Mobile 3 ini ya. Nah, ini project 3 kalau tidak salah. Nah, mobile 3 ya. Ini kita copy, Ctrl A, kita copy, kita paste di dalam folder www dari folder lib app ini. Di sini ya, saya paste di sini.
Nah, sudah seperti ini. Jadi kita copy dari folder Mobile 3 project praktikum sebelumnya ke dalam folder www pada project Cordova ini. Nanti jadinya seperti ini. Sudah, ini ya, clear. Langkah 11. Nah, langkah 11 ini buat sebuah view non main dengan tambahan JS. Jadi nanti kita akan membuat sebuah halaman view yang ada menu untuk nyalakan center seperti itu ya. Simpan dalam folder www page. Sintaknya sebagai berikut. Jadi di sini membuat sebuah view yang namanya plugin.html karena dia basisnya view non main dengan tambahan JS, maka diawali dengan template. Ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Masuk ke folder page. Nah, ini kita tambahkan namanya plugin.html. Saya membuat file HTML plugin.html seperti ini. Oke, kita buka. Saya menggunakan Visual Studio Code. Kurang lebih seperti ini. Saya copy ya sintaknya yang sudah saya siapkan ini. Paste di sini. Nah, kita tata seperti biasa ya. Seperti ini, saya tatai dulu sebentar. Nah, ini ya, jadi kita menggunakan ini sesuai dengan yang ada di gambar skema untuk view non main yang tambahan JS. Kalian bisa lihat jika lupa ya. Jadi strukturnya adalah seperti ini. Nah, ini karena ini sudah saya jelaskan ya, jadi saya tidak perlu menjelaskan ulang. Nanti di sini penempatannya bagaimana untuk layout-layoutnya. Di sini judulnya, title slidingnya sudah saya beri pengujian plugin. Jadi ini halaman view non main yang menggunakan tambahan JS karena ada ini template, menggunakan tag template ya. Oke, ini clear. Langkah 12. Nah, langkah 12 adalah memberikan tambahan menu pada FAB. Menu yang ditambahkan digunakan untuk mengakses view non main plugin.html. Edit file indeksnya, kemudian tambahkan yang berwarna biru. Jadi saya hanya nambahkan satu menu saja ya, ini ya, di dalam indeks. Ini di sini tadi folder page, saya ke www, cari indeksnya, kemudian saya edit menggunakan Visual Studio Code. Saya cari bagian ini. Jadi ini bagian FAB ini ya, FAB. Oh sorry, ini FAB. Berarti ini kan. Nah ini. Di sini ada dua pilihan karena masih awal. Dua pilihan, kita menambahkan pilihan yang ketiga. Kita copy aja yang berwarna biru. Kita copy. Kita paste di sini. Nah, oke, sudah seperti ini. Jadi di sini saya ngelink ke routing yang namanya hal plugin. Jadi kita tentukan dulu karena routing ini kita belum punya ya, tapi kita udah tentukan di awal bahwa nanti jika ini ditekan maka dia akan routing ke hal plugin. Ya, ini seperti ini. Oke. Langkah berikutnya memodifikasi pengaturan routing di root.js. Modifikasi dilakukan untuk menambahkan pengaturan routing view plugin HTML. Tambahkan sintak yang berwarna biru. Ini ya, saya copy. Kita masuk ke file root.js yang ada di folder JS. Ini kita buka root.js-nya menggunakan VS Code ya, Visual Studio Code. Tambahkan di sini. Master seperti ini. Oke. Indeksnya juga jangan lupa disimpan ya, ini tadi belum. Seperti ini ya. Jadi nambah di sini routing yang bernama hal plugin seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Langkah berikutnya adalah menguji routing ke view plugin.html karena project kali ini tuh di lingkungan Cordova ya, bukan di htdoc seperti biasa kita lakukan.
dan sudah punya plugin, tadi kan awal kita sudah menambahkan plugin flashlight ya secara langsung, maka untuk menjalankan pada browser kita harus menambahkan platform browser. Jadi ini project yang ada di www ini kan sudah dalam lingkungan Cordova ya. Jadi kita tidak bisa seperti biasanya localhost / seperti biasa karena ini tidak di htdoc. Jadi kita menggunakan web server miliknya ini, web servernya Node.js ya. Jadi caranya adalah ini, kita harus menambahkan platform browsernya terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke main prompt lagi. Jadi kita nanti menggunakan servernya Node.js. Jadi di sini saya ke D dulu ya, D.2, kemudian cd lib app. Di sini saya harus menambahkan platform browser agar nanti bisa jalan di browser. Jadi caranya sama seperti saya menambahkan platform pada tadi Android tadi ya, platform Cordova platform add Android. Di sini karena browser maka tidak menggunakan kata-kata Android tapi menggunakan browser. Jadi Cordova platform add browser seperti ini. Dia akan berusaha menambahkan platform browser ya. Tunggu sebentar, dia masih connect dengan servernya. Oke, sudah clear. Jadi kalau seperti ini sudah nggak ada masalah ya, keluarnya seperti ini. Untuk memastikan kita coba menggunakan platform listnya ya, Cordova platform list untuk melihat daftar platform yang tersedia di project kita ini. Ternyata di sini yang tersedia adalah Android versi 9 dan browser. Yang lainnya ini tidak kita install ya, available, jadi tidak terinstall. Yang terinstall adalah yang installed ini ya, ada browser. Oke, sudah clear, tidak ada masalah. Jadi menambahnya juga oke. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Nih, jika langkah 14 berhasil dilakukan, maka langkah berikutnya adalah jadi langkah 14 berhasil menjalankan project Cordova di browser. Jadi caranya untuk menguji routing kita, maka kita harus menyalakan server Node.js-nya. Jadi caranya seperti ini. Kita ketikkan Cordova run browser seperti ini. Kita ketik di sini Cordova run browser. Kelihatan enggak ya? Nah, ini nanti bisa ditulis ya. Cordova run browser seperti ini. Saya tekan enter. Kursornya sebentar, saya tulis ulang aja. Cordova run browser seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kenapa defaultnya ke Mozilla ya, karena emang settingan saya default browsernya adalah Mozilla. Kita bisa copy ini, kita buka Google Chrome karena kita biasanya menggunakan Google Chrome. Karena tapi ini settingan saya, laptop saya defaultnya adalah browsernya Mozilla. Ini kita masuk ke mode mobile seperti biasa. Kita paste di sini. Kita jalankan. Oke, ini jadi seperti ini ya. Kenapa gambarnya berubah? Karena gambar yang di online saya rubah. Ini ya. Berbeda dengan yang kemarin, cuman saya tambah datanya. Jadi saya rubah. Kalau ditekan gini misal, ini contohnya. Nah, ini full satu model portrait. Kalau kemarin model landscape. Tapi tidak ada masalah. Ini karena gambarnya aja saya rubah. Di sini akan muncul satu pilihan plugin ya di FAB-nya. Karena tadi sudah kita tambahkan, kita tekan yang plugin, diarahkan ke halaman pengujian plugin di sini. Nah, cuman masih kosong, tidak ada layoutnya ya. Oke, nanti kita tambahkan layout habis ini. Oke, berikutnya nomor 14 clear, 15 clear ya. Sekarang berarti langkah ini
Jadi ini untuk menunjukkan bahwa servernya sedang jalan, kita bisa lihat command promptnya. Ya, ini jalan. Jadi dia menggunakan servernya Node.js ini. Ini ada panjang ini ya. Nanti kita bisa untuk menghentikan servernya, kita menggunakan kombinasi Ctrl plus C untuk shutdown, untuk mematikan servernya gitu ya. Jadi ini clear, tampilan udah benar seperti ini. Langkah 16, membuat layout untuk penanganan flashlight. Jadi buat dua buah tombol. Tombol pertama digunakan untuk menyalakan lampu LED dan tombol yang kedua digunakan untuk mematikan lampu LED. Jadi tempatkan sintak berikut di dalam div class page content seperti ini. Jadi page content dari view non-main plugin.html. Jadi kita copy ini. Kita copy. Kita tempatkan di plugin.html di dalam ini ya, blok div class page content. Tempatkan di sini, saya paste di sini. Saya tata terlebih dahulu ya. Jadi ada dua buah tombol ya di sini. Kemudian saya save misalkan. Kemudian coba sih kita refresh di sini. Kita refresh. Ternyata tidak muncul. Iya, karena perubahan data ini atau perubahan layout ini setelah server jalan. Harusnya berarti server dimatikan kemudian dijalankan ulang. Jadi seperti itu ya. Kita buktikan. Kita Ctrl C. Yes. Jika sudah, maka kita coba untuk menjalankan ulang. Cordova run browser, kita tekan. Nah, ini di browsernya saya tutup aja yang di Mozilla. Kita refresh di sini. Muncul ya. Nah, ini. Jadi karena penambahan layoutnya setelah server jalan, jadi ini tidak terhitung. Gitu maksudnya. Oke, ada dua tombol seperti ini ya nantinya. Lanjut ke langkah berikutnya. Mempelajari penggunaan plugin flashlight seperti ini. Ini ya, penggunaan flashlight di sini. Jadi kita harus buka yang tadi. Jadi ini ya, tadi kita menggunakan panduannya installation di sini. Nah, kita ganti menggunakan yang usage di sini. Jadi ada penjelasannya bagaimana sih cara penggunaan untuk plugin flashlight di sini dijelaskan ya. Jadi untuk memeriksa apakah device atau perangkat handphonenya itu mempunyai lampu LED atau tidak, maka di sini ini pakai ini window.plugin.flashlight.available. If is available, maka dia akan jalankan. Tapi kalau enggak, else ya, flashlight not available on this device. Jadi flashlightnya tidak tersedia di alat ini. Nah, untuk menyalakan kita cukup menggunakan window.plugin.flashlight.switch on. Function yang di dalamnya ini adalah opsional, jadi nggak kita kasih juga nggak ada masalah. Kemudian untuk mematikan adalah switch off. Di sini kita bisa tahu ada penjelasannya juga di sini. Jadi semacam komen. Jadi ini ya. Di sini sudah saya siapkan di ini. Di bawah sudah saya siapkan ini. Kalau kita sudah paham cara penggunaannya, maka langkah 18 berikutnya adalah membuat method function yang digunakan untuk menangani mekanisme LED menyala atau LED mati. Ada dua method function yang dibuat, yaitu method function nyala LED dan method function untuk mematikan LED. Jadi tambahkan sintak berikut ke dalam blok method. Jadi ini ya, kita tambahkan. Kita tambahkan terlebih dahulu di ini di dalam metode ya, di sini. Nah, kita tata terlebih dahulu seperti ini. Saya tata terlebih dahulu ya. Ini bentar. Ini sudah saya sederhanakan untuk skripnya.
Di sini bisa dilihat, nanti saya jelaskan sedikit. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini saya punya dua method function, jadi agak sedikit berbeda ya kalau kita ingin membuat function di view non main, berbeda dengan yang di view main, karena view main lebih mudah cara membuat sebuah functionnya. Di sini kita menggunakan method function. Jadi di sini ini ada method function yang namanya LED nyala. Di sini perintahnya adalah window.plugins.flashlight.available, function is available. Jadi ini bawaan dari flashlightnya, kita harus seperti ini. Di dalamnya sudah saya sederhanakan bahwa jika tersedia maka dia langsung nyala. Jika tidak maka muncul pesan lampu LED tidak tersedia atau gagal. Ini kalau LED nyala ya. Kalau yang mati akan mengakses function ini, method function ini. Isinya sama sebenarnya, hanya berbeda di jika tersedia adalah window.plugin.flashlight.switch-off di sini ya. Ini juga sama perintahnya, jika gagal maka lampu LED tidak tersedia, seperti ini. Oke, kita sudah punya method functionnya. Kita bisa ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah membuat event yang dihubungkan dengan method function yang dibuat pada langkah ke-18. Event tersebut ditempatkan pada tombol yang dibuat pada langkah 16. Jadi nanti kita membuat event ya, jika tombolnya diklik maka lampu senter nyala. Otomatis saat tombol ditekan kita membuat event yang diarahkan ke method function LED nyala maupun LED mati gitu ya. Jadi ini kita tambahkannya sintak warna biru. Di sini kita tambahkan di tombolnya ya, di sini. Jadi nyala di sini. Untuk eventnya agak sedikit berbeda jika ditempatkan di view non main ya. Kita tidak menggunakan on click karena functionnya, karena ini akan memanggil method function di view non main ini. Maka tidak menggunakan on click tetapi add click. Add click kemudian diikuti dengan nama method functionnya tanpa buka kurung tutup kurung seperti ini. Nanti LED underscore nyala seperti ini. Kemudian yang mati sama add click, cuman ini LED-nya bukan LED nyala tapi LED mati seperti ini. Nah seperti ini ya. Oke, jadi kita nambahkan eventnya ya di tombolnya. Oke, langkah berikutnya adalah menambahkan file library Cordova agar sintak library flashlight dapat dijalankan oleh JavaScript. Tambahkan sintak yang berwarna biru. Jadi kita harus menambahkan sebuah file yang namanya cordova.js. Nah ini file ini nanti akan di generate oleh Cordova, yang isinya adalah ini semacam library yang kita masukkan tadi, flashlight. Jadi di sini ada pengaturan yang sudah dibuat oleh Cordova agar kita bisa menjalankan library flashlight ya. Kita copy yang warna biru, kita tempatkan di mana, di index. Di index. Nah, setelah yang ini aja. Nah, setelah ini kita paste di sini. Kemudian simpan. Jadi di sini nanti strukturnya jadi seperti ini yang di indeks ya. Jadi ada ngeload sebuah file lagi yang bernama cordova.js di sini. Jika sudah, maka langkah berikutnya adalah compiling projectnya ya. Jadi compile projectnya dengan perintah cordova build android seperti biasanya yang sudah pernah kita lakukan. Ini saya matikan dulu ya servernya. Yes. Saya clear screennya aja dulu biar enak. Cordova, kita proses build cordova build android seperti ini. Tekan enter. Masih proses ya, ditunggu sebentar.
Kita tunggu sampai prosesnya 100%. Saya sambil siapkan ya, jadi kita nyoba untuk dijalankan di handphone beneran, karena kalau di emulator juga tidak ada LED-nya. Jadi ini saya siapkan perangkatnya, saya transfer dulu ke HP ya. Jadi sini sudah sukses, build successful in 43 second. Jadi berhasil dengan waktu 43 detik itu ya. Jadi lokasinya di sini seperti biasa, kita masuk projectnya, platform Android, app, build, output, apk, debug. Nah ini ya apk nya yang kita bisa testing ya. Saya siapkan kabelnya terlebih dahulu. Saya coba diuji di handphone. Saya copy ya ini ya, saya copy, saya arahkan ke handphone saya ini. Saya copy ke folder namanya testing. Nah ini ya, di sini memang ini folder buat testing aplikasi. Seperti ini ya, udah masuk di handphone saya. Kemudian saya install terlebih dahulu di handphone. Jadi nanti silakan untuk dicoba di HP masing-masing ya. Ini saya coba. Nah ini contohnya ya. Jadi bisa dilihat ini aplikasi saya ini ya. Jadi ini masuk. Saya tutup dulu dari awal. Tampilannya seperti ini. Ya. Kemudian saya tekan FAB. Kemudian saya tekan seperti ini ya. Kemudian saya tekan nyala. Bisa dilihat nyala ya. Mati. Nah seperti ini. Nanti kalian bisa coba di rumah nanti ini. Jadi ini praktikum untuk skenario pertama. Nanti ada lagi di video berikutnya yang skenario untuk ini, untuk yang di bawah ya. Untuk yang praktikum keduanya yang ini. Jadi saya bagi jadi dua karena ada dua plugin yang kita gunakan. Yang pertama adalah flashlight yang sederhana. Kemudian yang kedua adalah fitur scanner. Jadi nanti kita juga akan modifikasi, tapi videonya saya bedakan karena nanti panjang sekali. Karena yang di scanner ini agak panjang dan mungkin sintaknya lebih kompleks dibandingkan yang flashlight. Jadi nanti saya bikin video tersendiri aja. Oke, silakan dilakukan ya praktikumnya. Jadi praktikum kita library kali ini saya siapkan 2 skenario, nanti jadi 2 video seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian sesi praktikum kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.